Kalau sistemnya itu adalah pertarungan bebas, itu jeruk makan jeruk, Pak. Ini akan jadi politik uang, dan itu akibatnya adalah degradasi dalam semua. Tidak lagi hanya masalah di pinggir-pinggir, tapi intisari kehidupan kita sebagai bangsa akhirnya jadi terganggu, akan rusak. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Indonesia Satu Channel, sebuah program para pemimpin lintas generasi. Dan hari ini, saya ingin memperkenalkan Anda seorang tokoh senior yang sangat kaya pemikiran-pemikiran politik dan juga praktisi di masanya, Bapak Dr. Kandidat Jacob Tobing. Selamat datang, Pak Jacob. Iya. Terima kasih. Selamat siang. Pak Jacob Tobing. Kalau Anda kenal, beliau ini political leader. Dan beliau kita kenal di masa muda, mulai dari aktivis, di mahasiswa, di kampus organisasi, sampai bagaimana menjadi anggota DPR GR. Kemudian sampai ke DPR di era Pak Harto. 8 periode. Tapi 8 Pak Jacob mundur ya? Mundur, saya terpilih. Tahun 2004 saya terpilih lagi, tapi saya mundur. Iya. Sobat, inilah Pak Jacob. Dan Anda tahu beliau adalah juga ketua bidang politiknya Golkar di era Pak Harto. Dan beliau juga adalah ketua PAH 1 yang diminta Ibu Mega untuk memimpin PDI Perjuangan dalam amandemen konstitusi. Dan hari ini Pak Jacob kita tahu sedang hampir menyelesaikan doktornya di Leiden. Ya, mudah-mudahan. Tentang Rechtsstaat ini. Ya. Tentang negara hukum ini ya Pak ya. Ya, sebagai esensi daripada amandemen adalah memang Rechtsstaat and Constitutional Democracy. Bagaimana Pak Jacob rasanya hari ini Pak Jacob bisa bicara di forum ini? Saya senang sekali dan terima kasih atas kesempatan ini, karena berkesempatan untuk berbicara hal-hal yang saya harap lebih bersifat konsepsional dalam rangka memahami peristiwa-peristiwa daripada ketimbang untuk berbicara isu-isu lepas. Ya. Pak Jacob, di Leader ini, Indonesia Satu Channel adalah sebuah program yang kita gagas untuk berdialog, berdiskusi dengan para pemimpin. Pemimpin bukan pejabat, Pak, tapi pemimpin pejuang. Pak Jacob kita lihat atau kita anggap sebagai political leader. Terima Jadi kasih. itu apresiasi kami. Kenapa perjalanan Pak Jacob begitu luar biasa, fokus sampai kepada hasilnya jelas. Bagaimana Pak Jacob memaknai leader itu? Leader, ya, leader itu bukan sekedar pekerja, bukan sekedar pelaksana, bukan sekedar pemikir juga. Jadi ada kombinasi antara mampu untuk berpikir secara konsepsional yang tidak hanya terbatas sempit begitu, tapi juga sekaligus juga mampu untuk melaksanakannya melalui orang-orang lain. Jadi menggerakkannya. Jadi dia seorang pemimpin harus bisa memberikan arahan-arahan, dan arahan-arahan itu harus berdasarkan suatu konsepsi-konsepsi yang memang utuh dan matang. Tapi di lain pihak juga dia harus mampu untuk menggerakkan orang-orang dalam organisasi yang di mana dia ada untuk bekerja secara sinkron untuk mencapai apa yang disebutkan dalam konsepsi-konsepsi itu. Jadi bukan sekadar seorang pelaksana, juga bukan sekadar seorang pemikir. Jadi kombinasi-kombinasi itu yang kita perlukan. Jadi bukan sekedar pejabat publik gitu, tapi dia harus jadi pemimpin. Dan karena menggerakkan itu berarti dia juga harus memahami apa visinya. Ya. Gitu. Jadi Indonesia ini cari pemimpin atau jabatan atau pejabat saja sebenarnya?
Ya cari leader. Secara konstitusi, sebenarnya di konstitusi itu sebenarnya menghendaki kita mencari pemimpin. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tiap-tiap pemimpin itu kita harus hargai sesuai dengan kemampuannya. Juga kita harus sangat memahami keterbatasan kemanusiaannya. Oleh karena itu kita memberi batasan-batasan itu antara lain umur ya, paling muda berapa gitu, keadaan kesehatan, dan tapi juga waktunya. Pak Yaakob kan mengenal dua masa, di era Soekarno dan di era Soeharto, dan di masa transisi Soeharto ke reformasi. Iya, iya. Dan Pak Tobing adalah ketua bidang politiknya Partai Golkar. Belum partai kan? Masih golongan karya. Habis itu mundur. Kemudian masuk di PDI Perjuangan. Menjadi ketua ditunjuk jadi ketua PAS 1 DPR untuk amandemen konstitusi. Tapi kenapa mundur, Pak? Situasinya seperti apa waktu di Golkar itu dengan Pak Harto waktu itu? Saya bukan ketua politik DPP Golkar, bukan. Ya, saya itu di DPP Golkar itu lebih kepada masalah kaderisasi dan keanggotaan. Tetapi Golkar itu ada semacam suprastruktur begitu, Dewan Pembinanya yang diketuai oleh Pak Harto. Ya, ini lebih kepada pemikiran-pemikiran lah ya, karena yang melaksanakan itu kan DPP ya. Hanya di Dewan Pembina itu saya menjadi ketua tim politik. Tim politik yang bersifat konsepsi-konsepsi untuk bagaimana membangun kesisteman politik Indonesia di masa depan pada waktu itu. Ya itu. Di situ antara lain tugasnya adalah bagaimana supaya setelah Angkatan 45 selesai, kita ini sudah bisa masuk ke dalam era yang lebih terbuka, lebih demokratis, begitu. Sejak kapan Pak Harto mulai berpikir Golkar harus siapkan menghadapi perubahan? Dalam catatan saya, pada suatu waktu dalam rangka peringatan Hari Angkatan Bersenjata tahun 80-an itu, saya detailnya mungkin harus saya lihat catatan, tapi itu di dalam intern kita itu sudah mengingatkan bahwa sebentar lagi itu Angkatan 45 akan menuntaskan keterlibatannya langsung dalam pemerintahan, dalam kepemimpinan di Indonesia. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan satu sistem yang lebih sesuai. Terangnya itu malah mengatakan bahwa dengan demikian maka dui fungsi juga sudah harus selesai. Yang Pak Yaakob kutip dari pernyataan Pak Harto tentang reformasi, harus menyiapkan diri itu? Ya, Angkatan 45 itu akan mengakhiri masa aktifnya, dan untuk itu kita memang harus bersiap untuk suatu kehidupan kenegaraan yang lebih demokratis. Jadi dalam hal itu programnya antara lain adalah bagaimana supaya kekuatan politik Golkar itu ini waktu itu ya, itu tetap kuat dan harus berakar sampai ke desa-desa dalam teritorial, dan kemudian dalam lingkungan fungsional berakar kepada setiap lingkungan karya kekaryaan, petani, buruh, begitulah, intelektual dan macam-macam, dan siap menghadapi pemilu yang terbuka, yang kompetitif. Itu. Ini kan cara politik, tapi Golkar itu kan tentara kuat sekali, khusus Angkatan Darat sangat mengcover itu. Namanya perubahan itu pasti dia sangat hati-hati ya. Oh iya, jadi tapi bagaimanapun juga kan Pak Harto sebagai presiden adalah panglima tertinggi. Ya. Dan tentu juga ada yang secara taat dan disiplin melaksanakannya. Tapi tidak semua. Siapa yang berbeda dengan pemikiran Pak Harto? Ya, saya ungkapkan sajalah. Pada satu hari saya diundang oleh Pak Kasospol, mengatakan bahwa itu berbahaya, rencana itu berbahaya, karena nanti kalau Golkar itu dikuasai oleh katakanlah kelompok A, itu bisa-bisa tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi, begitu. Nah, itu akan nambah kerjaan luar biasa secara teritorial dan pembinaan kepada ABRI.
kita sudah menghadapi bagaimana caranya, susahnya menghadapi kaum komunis. Sampai ke desa-desa harus kita hambat dengan babinsa dan lain sebagainya. Takut. Ya itulah pendapatnya. Dan pendapat itu juga kemudian oleh Mendagri, saya juga diundang pada waktu, saya lupa namanya beliau, mengatakan pemilu bebas itu, tapi dengan bahasa yang lebih lembut. Ya belum waktunya, begitulah. Dan Berarti berbeda sama Pak Harto dong, Pak? Berbeda. Dan waktu itu Pangapnya Pak Tri Sutrisno juga bersikap begitu. Panglima Pak Beni gimana, Pak Beni Murdani? Mirip-mirip. Oh mirip. Jadi berarti ruang gerak Pak Yaakob yang dengan Pak Harto mulai disoroti nih berarti. Iya, dan kita tahu bahwa belakangan baru antara Pak Harto dengan Pak Beni itu ada semacam rapprochement ya. Tadinya kan sempat juga, setahu saya dan saya alami gitu ya suasananya. Ya begitulah. Saya kan anak muda waktu itu, tapi bagaimanapun juga saya laksanakan tugas. Pernah saya. ada yang dipanggil, misalnya Pak Yaakob ini dipanggil ke satu tempat untuk didoktrin kan? Ini Anda nggak boleh begini, apalagi masa muda waktu itu ya. Oh tidak, tidak. Jadi tentara atau? Ya itu dipanggil ke Mabes, pernah. Oh dipanggil ke Mabes. Apa? Iya. Siapa yang panggil Pak? Pak Harsut, menjelang pemilihan, belum lama sebelum pemilihan wakil presiden. Wakil presiden. Antara apakah Pak Darmono? Pak Darmono. Pokoknya jangan Pak Darmono gitulah. Ada kaitan itu Pak. Jadi pemikiran Pak kelompok tentara ini, para jenderal, dengan Pak Harto dengan soal Wapres ini, gimana? Kalau ini sudah lama ya, sekian tahun, tapi dalam ingatan saya ini bukan soal tentara lawan Pak Harto, karena ada juga dari militer itu yang memang sependapat dengan beliau ya. Memang waktu itu adalah berusaha supaya jangan Pak Darmono yang jadi Wapres. Mereka menghendaki siapa Pak? Menghendaki Pak Tri. Pada waktu itu. Tapi kemudian kan masih ingat ada seorang anggota MPR dari fraksi ABRI yang melakukan semacam interupsi supaya jangan. Tapi ya akhirnya tetap jalan ya. Tapi belakangan. Apakah itu by design? Ya itu yang terjadi. By design atau tidak, ya terserah lah ya. Tapi begitu yang terjadi. Tapi tetap jalan, dan kemudian kan kita tahu bahwa era berikutnya. Dan Pak Darmono yang terpilih kan? Terpilih. Ya. Dan memang Pak Darmono itu kemudian kan di Golkar diganti oleh Pak Wahono. Ya, ya. Nah, kemudian berikutnya kan Pak Tri dicalonkan oleh fraksi ABRI untuk jadi Wapres pada periode berikutnya. Kita tahu bahwa itu mendahului pilihan Pak Harto gitu. Walaupun Pak Harto bilang setuju gitu. Ya ini lepas daripada pro kontra, saya cerita apa adanya yang saya alami begitu. Ini kan legacy, sejarah yang sudah lewat tapi menjadi catatan kita untuk melangkah ke depan. Iya, saya melihat demikian kuatnya komitmen mereka, para teman-teman dan senior ABRI ini terhadap keselamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Negara Kesatuan, itu kadang-kadang menjadi sangat kaku begitu. Padahal justru sikap itu bisa berbahaya justru pada apa yang dipertahankan. Gitu. Ini menarik menghadapi perdebatan ini soal kaku dan tidaknya melihat Pancasila ini, kita coba bahas nanti setelah break nih Pak. Saya ditanya, ini Mas Yaakob kesetiaannya kepada siapa? Ya kepada bangsa dan negara ini. Sorenya saya ditanya lagi dan dititip bahwa ini pertanyaan dari Pak Harto. Tapi jawaban saya tetap kepada bangsa dan negara ini. Sobat Leader, kita masih bersama Bapak Yaakob Tobing dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Dan saya akan lanjutkan soal menarik ini sebagai Ketua Pembina Golkar waktu itu Pak Harto menyiapkan perubahan. Bagaimana Golkar harus menghadapi perubahan seperti reformasi nanti tahun 80-an, dan TNI juga diingatkan soal peran dwi fungsi ABRI waktu itu. Ini kan menarik Pak.
Gimana Bapak bisa gambarkan suasana waktu itu tuh seperti apa tuh? Ya cukup tegang, tarik-menarik, dan juga banyak isu. Ya. Mm-mm. Selain isu bahwa Pak Darmono itu kiri, ya. Mm-mm. Kemudian ditambahin lagi masalah-masalah ke keluarga cendana, macam-macam lah pada waktu itu. Mm-mm. Jadi ya situasinya begitulah. Tapi ya kita kan ya tidak semua soal itu terus masuk ke hati gitu ya. Mm-mm. Jadi Pak Darmono memang waktu itu saya dengar kiri, tapi kalau Pak Harto sudah ambil, berarti kan tidak ada yang berani ini lagi. Orang itu sudah bersih berarti. Kan pasti udah mulai Iya, tapi litsus semua. iya, tapi kan tudingan itu beredar di mana-mana. Politik ya Pak ya. Itu Ronggolawe atau apalah begitu. hanya era waktu itu situasinya tuh kan menegangkan itu kan tidak seperti sekarang yang bisa deliver tiba-tiba. Iya. Cuman akibat daripada apa yang kita alami dan katakanlah juga kursus-kursus termasuk kursus zaman itu P4 dan lain sebagainya ya. Ya kita juga cukup aware lah dengan berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan memang ini tidak cocok sama Pancasila, tidak cocok dengan faham-faham atau semangat Undang-Undang Dasar 45 itu tetap sangat berpengaruh dalam tindak tanduk kita. Ya, namanya ideologi Pancasila ini menjalankan Pancasila yang sekarang ini dalam praktek. Pak Yakob melihat gimana? Iya, kita harus kritis melihatnya. Usaha itu ada, tapi kekurangannya banyak ada, apalagi dalam era teknologi seperti sekarang ya. Ya, jadi harus sangat hati-hati, artinya dalam hal ini bukan jadi takut untuk melaksanakan sesuatu. Checks and balances dalam pemikiran juga harus dibuka. Walaupun itu ideologi. Ya, kita bisa, tapi harus check and balances. Iya. Karena apa? Karena ada yang melihatnya itu jauh ke depan, mau diterapkan pada hari ini agak susah gitu. Tapi ada yang hanya sangat pragmatis, hanya hari ini nggak lihat ke depan. Itu harus dipadukan. Itulah pemimpin tadi gunanya. Dia mengimbangi dua. Jadi pemikiran yang hari ini, tapi juga harus lihat jauh ke depan supaya nyambung itu. Jadi next election dan next generation ini harus nyambung. Nggak salah arah. Karena kalau mau benerin lagi arah itu ya kadang-kadang risiko politiknya luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Yakob menggagas dari era statement Pak Harto berpikir mulai siap-siap hadapi perubahan. Tahun 93 itu Pak Yakob dan teman-teman ini tokoh besar semua. Ada Gus Dur, Bu Mega di situ, Matori Abdul Jalil, Ibu Ida Ayu Utami Pedade. Artinya orang-orang ini akhirnya menyambung ide perubahan itu, reformasi, sehingga terjadi reformasi 98. Kan Bu Mega konsisten itu, sampai dari PDIP dan PDI dan seterusnya. Bu Mega, Sultan 10. Pak Yakob waktu membuat Gagas itu berpikir lanjutan perubahan dari Pak Harto, ide Pak Harto apa gimana? Iya, bisa dilihat begitu, tapi mungkin karena memang ditanamkan dari awal dalam apa yang saya alami ya dalam proses pembentukan adalah kecintaan kepada negara kesatuan, Pancasila, ide-ide pokok dalam yang mendasari terbitnya Undang-Undang Dasar 45, walaupun Undang-Undang Dasar 45 itu banyak yang asli nih ya, banyak sekali kekurangannya. Tapi semangat yang dikandung di dalamnya, semangat bangsa Indonesia yang merdeka gitu ya, percaya diri gitu, itu sangat berpengaruh dalam pandangan-pandangan saya ke depan. Saya dengar Pak Yakob kan ditawarin sejumlah jabatan juga di era Pak Harto. Bahkan didatangi untuk menjadi menteri. Tapi Pak Yakob nampaknya nolak. Itu ceritanya gimana tuh Pak? Iya, pertama-tama gini. Waktu dulu di DPR itu saya pernah jadi Ketua Komisi Industri Pertambangan dan Penanaman Modal selama bertahun-tahun, 8 tahun atau berapa. Pada masa itu saya dekat dengan Menteri Perindustrian Pak Yusuf. M. Yusuf kan Menteri Perindustrian. Kemudian Pak Yusuf itu jadi Menhankam, ya kan, Pangap. Nah waktu itu saya
tetap berhubungan baik dengan beliau. Jenderal Yusuf. Jenderal Yusuf, saya beberapa kali diajak terbang malam itu loh, Oh naik gitu. pesawat itu. Malah ikut Rapim Abri saya Dikasih itu, pakaian tentara. dikasih pakaian tentara. Saya ikut ke Baukau segala macam yang, ya macam lah. Kemudian beliau selesai dari situ, beliau diangkat jadi ketua BPK. Ketua ya. BPK, ya. Nah di situ saya diarahkan untuk jadi wakil ketua BPK. Sudah ketemu dengan beliau, tapi saya merasa saya kok nggak srek ya, karena saya itu selalu ada sisi rasa. Gitu. Bukan itu Pak Harto yang minta. Biasa kalau gitu kan mereka Iya, sounding. memang. Pasti Pak Harto minta kasih supaya jabatan apa Iya. gitu ya. Akhirnya gimana caranya ya? Saya datangi Pak Panggabean. Jenderal Panggabean. Waktu itu beliau sudah jadi ketua DPA ya. Iya. Jangan deh saya itu nggak cocok. Pak Panggabean heran juga kenapa? Aduh gimana lah yang akhirnya dia bilang ya deh gitu. Ya enggak, itulah. Pernah juga, tapi itu bukan langsung Pak Harto ya. Dari sekretaris pribadi beliau, Pak Soekarton. Tentara. Iya, Legend lah. Legend. Ya, Ya. kemudian jadi jaksa agung. Beliau ini waktu itu sekretarisnya Dewan Pembina. Oh. Saya kan ketua tim politik. Jadi saya diajak ngobrol berdua. Ya ini ada pesan lah begitu ya. Terus saya ditanya, tapi gini dulu. Saya ditanya, ini Mas Yaakob kesetiaannya kepada siapa? Wah, gitu. ini udah pertanyaan tentara. Iya. Saya tuh otomatis jawabnya ya kepada bangsa dan negara ini, gitu tuh. Dia agak ya udah gitu. Tapi saya benar mikir, ini kayaknya nih urusannya sudah urusan soal jabatan ini segala macam. Saya pikir kalau yang titipan pertanyaan itu mestinya saya jawab ya kepada Pak Harto, kepada Presiden kita, kan gitu. Waduh, kalau saya ditanya ini mestinya itu jawabannya gitu saya berpikir. Sesudah itu sorenya saya ditanya lagi dan dititip bahwa ini pertanyaan dari Pak Harto. Oh. Tapi jawaban saya tetap pada bangsa dan negara ini. Tapi saya heran. Jabatan apa waktu itu, Pak? Memang kemudian dikasih tahu untuk di Bappenas. Menteri Bappenas. Iya. Tapi saya anggap saja itu semacam apa ya? Ya gitulah, nggak formal, nggak resmi gitu. Yang saya heran itu adalah walaupun saya sudah mikir harusnya saya jawab ini, tapi waktu ditanya yang keluar itu itu tahun lagi. berapa, Pak? 80 berapa ya? Antara 80-an itu ya? 83 ke atas lah. Iya, itu. iya, iya. Iya, sudah hampir. Itu kan berarti sudah mulai ide reformasi itu sudah mulai muncul sampai. Iya. Ya, tapi ya enggak. Ya udahlah itu anggap aja udah. Terus? Ya itu saja. Ini menarik, Pak. Kesetiaan pada bangsa dan negara. Jabatan ini kan tadi Bapak bilang praktis, melihat Pancasila harus praktis, harus pragmatis juga, tapi harus idealismenya juga harus dilihat. Iya. Jabatan ini kan apalagi permintaan Dewan Pembina atau Presiden, itu kan harusnya tidak tolak, Pak Yaakob. Enggak tahu, saya terima aja apa adanya dan saya tidak pernah nyesali jawaban-jawaban saya itu. Enggak pernah. Apalagi belakangan saya dapat penugasan-penugasan lain yang saya tidak perkirakan. Saya hanya menganggap, rupanya itulah kerjaan saya gitu. Karena kan dulu menjadi anggota Golkar, menjadi anggota DPR dari fraksi Golkar itu atau Golkar itu kan tertutup ya Pak ya, pemilihan tertutup itu kan, era itu kan tertutup. Jadi partai yang memimpin, yang memilih. Begini, yang pertama sekali kan tahun 68 Pak. Waktu itu saya kan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa. Teman-teman Jakarta tahun 67 itu sudah masuk DPR GR. Kami yang dari Bandung itu waktu itu berpikiran ngapain sih mahasiswa jadi anggota DPR? Kan bukan itu kerjaannya. Kita kan kerjaan kita ini melakukan koreksi-koreksi. Kemudian kita diajak lagi
melalui 2 jalur waktu itu, yaitu Panglima Kodam, Pak Darsono, sama Panglima Kostrad, jadi Pak Kemal Idris. Oh iya, iya. Nah, kemudian yang dari Bandung ini diajak bertiga kami, Rohali Sani, Rahman Toleng, dengan saya. Yang paling muda itu saya memang waktu itu, umur 24 lah ya. Tugas mahasiswa itu belajar gitu. Tapi secara bergurau, Pak Darsono bilang, ya nanti kan kalau memang maunya cuman protes-protes nggak mau tanggung jawab, kita tangkep. Sambil ketawa, tapi teman kan ya. Iya. Ya sudah, akhirnya kita iyakan. Masuklah kami jadi anggota DPR GR. Belum tahu waktu itu mau masuk kemana. Itu langsung langsung dipilih apa gimana, Pak? Langsung diangkat waktu Diangkat itu. Pengangkatan aja. kan ada beberapa, Iya. 25 kalau nggak salah diangkat. Ini tahun 68 Pak, Iya. udah lah. Setelah itu kan Pak Harto jadi presiden kan mulai pemilihan umum pertama tahun 71 itu. 71 ini sebelumnya. Ya, sebelumnya. Nah, 71 Pak Yakob sudah masuk menjadi anggota Golkar kan waktu itu. Saya itu kebetulan memang salah satu tim perumus untuk pembentukan sistem politik baru. Pada tingkat ini ya, pada tingkat kami. Mungkin di Pak Harto ada lagi yang lain, tapi kami dibuat beberapa orang untuk merumuskan itu. Dan situlah kita mulai berbicara tentang reformasi. Merumuskan menjadi 3 partai ini, menjadi partai belum ke sana, tapi belum. supaya ini orang-orang Kesatuan Aksi dan orang-orang pimpinan-pimpinan organisasi buruh dan sebagainya itu disatukan dalam Sekber Golkar. Artinya masih kelompok Golkar dulu nih. Iya. Itu tahun 68. Ya. Saya salah satu timnya. Kemudian akhirnya belakangan tahun 70 berapa begitu, saya sudah nggak ingat, itu jadi satu kelompok sendiri disebut Golkar. Dan P3 beberapa partai itu Islam. Tim termasuk penggagasan Pak Yakob di dalam juga untuk menjadi 3 partai ini. Ada Golkar, PDI dan Partai Islam di bawah ke Pak. Seingat P3. saya itu Pak Harto sudah punya ide. Oh, sudah punya konsep sendiri. Pada waktu Sekber Golkar menjadi Golkar itu itu saya ikutan. Oh, gitu. Kan saya juga bukan orang Sekber kan. Iya, orang dari mahasiswa kan. Nah, itu kemudian jadi 3 itu ya ada bergabung pada P3, ada yang bergabung jadi PDI kan, termasuk PDI lama, PNI, kemudian Murba, Partai Nasionalis lah. Terus itu tahun berapa? Kemudian jadi ikut pemilu tahun 71. Tetapi seingat saya belum ikut pemilu. Saya diangkat lagi. Diangkat aja. Kampanye masih ikut. Tapi ada pengangkatan. Kalau nggak salah 25 orang. Jadi sebenarnya pada waktu itu ketua partai yang berkuasa. Artinya dia mau siapa jadi anggota DPR jadi. Kan begitu, Pak. Baik partai nasionalis maupun partai Islam atau Iya, Golkar. tapi itu ikut pemilu dulu tahun 71. Iya, maksudnya kan tertutup, Pak. Waktu itu kan masih sistemnya tertutup, tidak terbuka bebas kayak begini kan. Di zaman Pak Harto itu kan sampai reformasi itu. Nah, jadi bahkan 99 juga masih tertutup. Nah, Gimana Pak rasakan bagaimana pemilu tertutup waktu itu? Gini ya, jadi kita harus lihatnya pemilu itu bukan sekedar memilih orang-orang, tapi itu adalah bagian daripada pendidikan politik dan pembangunan budaya politik. Ya, di negara yang begini bineka dengan segala tantangannya. Jadi pemilu itu sebenarnya adalah merupakan kompetisi daripada pemikiran-pemikiran politik, bukan orang-orang, Pak. Pemikiran politik. Iya, alur-alur politik. Jadi bukan orang. Ini Bukan sekarang kan orang. fokus ke orang nih kayaknya ya, Pak. Itu nanti akibatnya akan banyak degradasi. Konstitusinya sudah bilang peserta pemilu partai. Kalau Anda melihat seperti apa tuh perdebatan itu? Itu sangat krusial ya. Kita adalah bangsa yang sangat bineka
Dan lambangnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bukan seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat itu E pluribus unum. Ya. Dari berbagai-bagai meragam-ragam menjadi satu. Kalau kita bukan. Kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda. Kita berbeda-beda tapi tetap tunggal. Kita tetap tunggal tapi kita tetap berbeda-beda. Ada orang ini, ada orang itu, ada bahasa ini, ada bahasa itu dan segala macam. Itu kekayaannya itu di situ, Pak. Jadi kesisteman yang mendukung itu harus sesuai. Tidak mungkin kita mengatakan, wah ini hanya orang-orang. Enggak, ada ide-ide. Jadi yang dipertaruhkan di dalam pemilu sebetulnya adalah ide, Pak. Ide. Dan itu juga kalau kita lihat risalah tentang pemilu, itu kelihatan sekali, Pak. Di dalam risalah itu begini, partai-partai itu harus melakukan 2 pendidikan politik kepada setiap kadernya. Dua harus utama. Pertama adalah tentang arah perjuangan partai itu. Dasar-dasar arah program. Itu dibiayai oleh partai itu. Dan yang kedua adalah tentang arah dan perjuangan bangsa ini. Sejenis P4 zaman dulu lah ya. Jadi, itu dibiayai oleh negara. Jadi visi partai dan visi kebangsaan ini harus dimasukkan kepada kader-kadernya. Kemudian diadakanlah semacam penilaian. Partai akan mencalonkan berdasarkan siapa yang paling baik hasilnya. Dan harus terbuka. Betul. Si ini. Jadi bukan dia karena anaknya si itu, karena anaknya si Ana. Enggak. Karena uangnya banyak, enggak. Itulah sistem tertutup. Karena pesertanya pemilu. Dulu juga kami sudah mengingatkan, kalau sistemnya itu adalah pertarungan bebas, itu jeruk makan jeruk, Pak. Ini akan jadi politik uang. Dan itu akibatnya adalah degradasi dalam semua. Tidak lagi hanya masalah di pinggir-pinggir, tapi intisari kehidupan kita sebagai bangsa akhirnya jadi terganggu, akan rusak. Kita tunggu saja, Pak, nanti keputusan di MK gimana. Iya. Dan kita ikuti proses perjalanan ini. Tidak ada yang kiamat kok ya, Pak ya. Jadi negara sistemnya sudah ada, perlu mekanismenya kita coba sudah laksanakan menurut seharusnya. Itulah sebetulnya hasil PDIP yang tertinggi sepanjang sejarah. Sobat Leader, kita masih bersama Bapak Yaakob Tobing. Bapak Yaakob ini lahir di Riau ya kayaknya. Kota Baru, Teh Riau. Pak Yaakob perjalanannya kalau kita lihat luar biasa. Di era di mana Pak Yaakob kan kemudian hari menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan. Kemudian ditugasi memimpin PAS 1 untuk amandemen konstitusi. Tapi kan di Golkar, Pak, di Dewan Pembina Partai Golkar, di bawahnya Pak Harto. Ini kan jabatan sangat strategik. Kenapa Anda tinggalkan itu, Pak? Ya gini, ini masalahnya masalah panggilan perjuangan juga ya. Jadi kemudian kita kan dengan teman-teman itu membentuk suatu yayasan yang namanya yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan. Dengan Bapak Bambang Triantoro, dengan Bapak Gus Dur dan lain-lain. Dan lain-lain di situ termasuk juga yang kemudian jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Ya kita aktif di situ dan saya kemudian juga ya lepaslah dari Golkar ya. Karena apa? Juga karena tidak bersesuaian pendapat dengan ketua umum yang baru Pak Wahono itu setujunya dengan ABRI, duifungsi ABRI, saya tidak. Saya keluar. Saya memang keluar. Kebetulan saya memang kenal dengan Bu Mega karena dia waktu itu juga anggota DPR dari PDI ya. Iya, betul. Tapi tidak terlalu kenal karena saya aktifnya di luar DPR. Ya itu pada satu hari dalam satu acara resepsi di mana begitu. Saya rasa di sekitar daerah inilah ya. Berbeda itu saja lalu keluar apa gimana? Memang perbedaan itu. Begini, kan kita ingin supaya ini sistemnya diperbaiki, pemilu bebas, sudah lebih reformasi lah begitu. Jadi duifungsi juga sudah berhenti.
Tapi ketua umum yang baru malah mau justru itu. Jadi saya sebagai ketua satu, wakil ketua pertama itu jadi tidak konflik. cocokan. Jadi konflik Pemikiran kalau pemikiran. pribadi sangat baik lah ya. Konflik pemikiran. Ini kan berbeda pemikiran. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak aktif lagi keluar. Lalu mereka bilang apa pada saat Pak Yaakob minta keluar? Nggak bilang apa-apa. Saya juga nggak bilang apa-apa, hanya keluar aja. Oh, keluar aja. Pak Harto gimana? Nggak ada panggil Pak Yaakob kemana? Pak Harto kan nggak lama sesudah itu atau sebelum itu sudah mengundurkan diri kan. Berarti setelah Pak Harto mundur ya? Iya, tapi beberapa detail saya lupa. Dan kemudian itu aktif di YKPK itu. Kemudian dalam suatu acara resepsi di mana kebetulan ketemu sama Bu Mega, rupanya dia juga sudah cari-cari. Beliau langsung aja nanya. Apa kata-kata beliau, Bu Mega waktu itu? Mas Yaakob, bersama-sama kita aja deh, tolong bantu kita gitu. Sederhana begitu ya kata-katanya. Ada apa Mbak? Gitu. Ya kita bangunlah ini, kita perbaiki. Saya bilang iya, oke. Gitu, saya juga langsung respons ya. Itu tahun-tahun 98 saya rasa itu. Nah, pada waktu itu kemudian Bu Mega itu menghubungi saya, mengatakan gini, Mas Yaakob mewakili kita ya di KPU, gitu, di pemilihan umum. Terus saya bilang, loh Mbak, saya ini kan orang baru. Itu Pak Sabam Sirait itu kan tokoh lama dan mumpuni, dan dia juga bersedia kok itu nanti jadi anggota KPU. Ini saya terang-terangan aja ya. Mbak Mega tuh ketawa. Loh yang saya minta itu kan Mas Yaakob. Lah pikir dulu dah sebenarnya begitu. Ternyata semua udah disiapin. Dan kemudian nanti Mas Yaakob pemilunya di Jawa Tengah aja ya. Lah, saya itu udah lama sekali anggota DPR kan, udah capek. Gitu. Lagi-lagi semuanya udah siap. Saya tinggal teken. Saya masuk di daerah Temanggung. Tapi karena pemilu ya saya ikutlah kampanye segala macam, saya masuk ke daerah-daerah desa-desa itu. Merah semua di sana itu kan. Daerah tembakau kan. Apalagi saat-saat itu. Nah kemudian di KPU itu terpilih Pak Rudini jadi ketua. Ya, Mendagri. Ex-Mendagri. Sementara waktu itu berbeda dengan sekarang. Pelaksana pemilu itu bukan KPU, tapi PPI. Oh, jadi KPU Panitia Pemilihan Indonesia ini kan ada 45 partai ya. Jadi 45 partai itu ada di KPU semua. Dipilihlah ketuanya Pak Rudini. Wakil ketuanya adalah yang dari pemerintah itu siapa lupa saya namanya. Orang dari Sulawesi Selatan. Ilyas Rashid. Ilyas Rashid. Ingat saya kayak itu. Kemudian yang panitia pelaksananya PPI juga terdiri dari 45 partai politik. Jadi 45 partai politik di sana, 45 partai politik di sini. Cuman ketuanya, pimpinan dari PPI itu dipilih oleh dan dari KPU. Jadi kemudian saya jadi ketua umumnya PPI. Pelaksananya pemilu. Kitalah yang membentuk PPD 1, 2, berikutnya sampai ke bawah. Dan kitalah yang melaksanakan pemilu. Disitulah ada Carter Center, ada dari Uni Eropa, ada macam-macam termasuk pengawasannya dari, itu. Forum Rektor. Udah kita laksanakanlah semuanya berjalan baik. Waktu hasilnya ada, itu dilaporkan ke KPU, partai-partai di KPU nggak mau. Banyak dari partai KPU itu nggak mau. Sedangkan yang di PPI semua mau. Itu gimana tuh? Ya itulah keanehan itu. Tegangnya itu. Keanehannya kan di situ. Akhirnya gini, teman-teman yang ada di KPU, di PPI ini juga mereka berumbuk dengan baik, kompak. Jadi saya bilang, oke, tanda tangan ya. Tanda tangan semua, Pak. Oke, sebenarnya. Itu saya dengar tuh. Hasilnya saya bawa sama Pak Habibie. Itu saya bawa langsung. Hasilnya yang resminya, satu lagi kan, itu diserahkan pada Pak Rudini, tapi pakai
jalur biasa, Kurir. kurir. Pak Habibie nanya, terus gimana? Dan itu kan sudah Aslinya ditandatangani. Bapak bawa langsung ke Presiden Habibie. Iya, ya kan? dua asli, satu ke Presiden Habibie, karena undang-undang bilang penanggung jawab akhirnya ke Presiden. Iya, betul. Kasihkan ke beliau. Yang satu lagi kasihkan kepada Pak Rudini sebagai Ketua KPU. Semacam steering. KPU kan steeringnya. Lah, Pak Habibie-nya karena saya langsung ketemu, ya, oke. Tapi saya mau tanya dulu Badan Pengawas. Silakan Pak. Beliau mau tanya dulu. Iya, ya. Bagus kan? Ditanya Badan Pengawas bilang no problem. Langsunglah ditetapkan dalam bentuk dekret. Itu keanehan yang pertama. 45 partai di sini kompak, 45 partai di sini 20-an tidak setuju. Mereka nanya, "You apain itu?" Buya Syafi'i Ma'arif sampai datang dari Jogja ke Gedung Saidah tempat PPI berkantor, nemui saya nanya, "Itu kamu apakan?" You're the solution maker, Pak Yaakob. I think, no, itu mereka maunya begitu. Iya. Itu kan kalau bukan sosok Pak Yaakob muncul dengan gitu. Ya mungkin juga, tapi mungkin juga karena memang suasananya itu memang suasana persaudaraan semua. Jadi, jadilah saya anggota DPR lagi. Kemudian, itulah sebetulnya hasil PDIP yang tertinggi sepanjang sejarah. Saya ketua umum, jangan ganggu Yaakob. Selanjutnya kan Pak Yaakob diminta sebagai ketua PAH. Pasti perdebatan, ini jabatan-jabatan privilege loh Pak. Saya tidak pernah minta itulah ya. Tapi begini, pada waktu itu saya juga cukup capek sebagai ketua PPI. Kemudian kan mulailah sidang MPR. Mulailah pemilihan presiden. Main segala macam. Saya kan dekat dengan Gus Dur. Dia cerita juga semua. Saya sudah ingatkan Bu Mega ini, Gus Dur ini ada sendiri. Keren itu. Akan sama si Amin Rais CS kan. Itu kan politik biasa. Kan di luar saja. kan Gus Dur kan dukung Bu Mega jadi presiden sebagai ini partai pemenang pemilu. Oke lah, itu ngomongnya begitu. Tapi ke saya ngomongnya ada lagi. Apa beliau bilang? Saya itu cuma nganterkan kok. Oh, beliau bilang, saya Cuman mengantar. Saya hanya mengantar siapa? Mega. Bu Mega. Ya, itu saya pegang. Jadi Gus Dur hanya mengantar Bu Mega. Iya. Dan sebelumnya Gus Dur juga sudah ngajak Bu Mega untuk pergi ke Blitar untuk ziarah. Saya sudah larang Bu Mega. Nggak usah Mbak Mega. Dia bilang nggak apa-apalah. Ya oke, terserah. Ngantar maksudnya Gus Dur itu menurut Pak Yaakob Nantilah saya cerita kenapa. Akhirnya ya terpilihlah Gus Dur. Megawati kan merasa dikerjain. Marah sekali. Dia bilang, pokoknya kita kembali ke jalan. Oh. Mulai bakar-bakaran Jakarta Iya, dan macam. Terus saya ditanya, saya bilang enggak, ini enggak zamannya lagi, Mbak. Jadi gimana? Kita kerjain untuk wakil presiden. Saya bilang, bisa, saya bilang. Bisa, Mas, bisa. Kalau itu Mas yang mimpin ya. Gitu. Oke, saya bilang. Dikumpullah semua pimpinan PDIP. Mbak Mega bilang begini, ini kita akan mengusahakan jadi wapres yang memimpin Pak Yaakob. Gitu. Oke, saya bilang. Malam itu juga di kamar saya dipersiapkanlah semua berkas-berkas pencalonan wakil presiden. Jam 10 pagi, besoknya kita masukkan, pas tutup. Itu kan waktu pendek banget. Iya, malam itu. Dan kita bagi tugas dengan teman-teman yang YKPK itu. Ketemu sama teman-teman YKPK ini, siapa nama kawan itu, dia seorang insinyur. Bilangin tuh Gus Dur, salam dari saya. Apa? Supaya Wiranto disuruh mundur. Mbak Mega dia kan calon wakil presiden juga. Iya.
Mbak Mega bersedia untuk jadi calon wapres. Gus Dur kirim pesan kepada saya, iya oke. Akbar Tanjung kita kasih tahu juga, dia kaget kalau gitu ya udah. Jadilah Mega wapres. Ya. Ya, situlah dia, loh, jadi ya. Oh gitu aja Bu Mega bilang. Iya Mbak. Kemudian kan ada lagi waktu itu amandemen baru Sedang mulai. berproses. Sedang berproses. Saya nggak ikut di situ. Dan mereka semua tidak mau. Ini anunya Pak Bung Karno, kenapa kita ganggu-ganggu gitu. Disitulah kemudian Mbak Mega nanya lagi, bisa ya Mas Yaakob tolong ya pimpin itu. Mimpin itu. Pak. Panitia. Jadi yang dari awal, dari bulan Oktober itu bukan saya. Iya. Saya itu di November. Gimana Bu Mega menyampaikan? Ya gitu. Tolong ya. Saya bilang, oke. Dan Arifin Panigoro, ketua fraksi, juga, iya, Yaakob aja. Gitu. Saya itu di fait accompli gitu loh. Kan waktu itu berarti ada dua kelompok kan? Ada Iya. yang nyatakan dua kelompok, yang pro tentang amandemen dan Ya belum terlalu pecah begitu, Belum tapi pecah. memang bahwa ini buat legasinya Bung Karno, jangan kita utak-atik, itu cukup kuat. Ya. Disitulah kemudian saya bulan November itu jadi ketua PAH. Saya bilang apa anunya? Lah ya gimana baiknya lah. Terserah Mas Yaakob lah. Gitu Pak. kepercayaannya begitu tinggi ya? Iya, pada paling tidak ya pada waktu itu gitu ya. Ya itulah terjadi kemudian. Saya pimpin itu. Ya kemudian kan ada yang pro kontra di dalam. Situ saya nggak usah detail sekali ya waktu itu karena sangat pribadi. Mbak Mega tuh tegas. Saya ketua umum. Siapa waktu itu? Mega bilang. Dan bilang kepada siapa? Ya adalah. Saya ketua umum. Jangan ganggu Yaakob. Terus kan sampai yang terakhir itulah puncaknya waktu ada gerakan untuk supaya saya diganti. Tapi ya gimana, saya bilang ya kan ini organisasi, terserah organisasi. Iya. Mega bilang enggak, jangan diganggu. Terus Ketemu Bu Mega lagi. iya, saya pernah bicara. Lalu respon Bu Mega? Saya pernah bicara 4 mata, saya pernah bicara 3 mata, 6 mata. Pokoknya teruskan sampai selesai. Kan semua pada waktu itu kan ragu. Bu Mega ini pro remiliterisasi. Pengen, kan di pengamat segala macam di luar kan kajian-kajian mereka itu. Jadi semua tuh bahwa ketegangan sampai Amin Rais pun ketakutannya setengah mati. Iya, jadi Seolah-olah akan gagal ini. iya Kan memang. tekanannya juga luar biasa dari tentara kan Pak. Tapi ada beberapa faktor lah ya. Antara lain terutama faktornya di Bu Mega yang konsisten. Faktor konsisten. Jadi pada waktu ada pemungutan suara tentang apakah ada utusan golongan yang dia angkat, itu kan akhirnya pemungutan suara. Sebagian besar PDIP itu pro supaya itu tetap ada yang diangkat. Artinya melawan. Kan salah satu pasal 2 ayat 1 pemilihan umum itu, pemilihan anggota DPR, DPD dan sebagainya itu kan itu yang di-voting kan di pasal 2 ayat 1 itu. Tentang keanggotaan DPR, MPR. kan satu kan? Utusan golongan. Ya, utusan golongan. Ya itu yang di-vote. Di-vote Jadi, kan? Kan keseluruhan itu hanya satu pasal itu yang di-vote kan? Iya. Dan di situ PDIP sebagian besar pokoknya itu tetap harus ada. Ya. Beberapa dari utusan golongan Harus ditunjuk juga harus ditunjuk. untuk MPR. Fraksi ABRI menentang. Mereka minta itu dihapus. Itu keren itu. Keren. Kenapa? Karena memang terjadi pembicaraan yang sangat terbuka
Dan kita sudah memasukkan di dalam Undang-Undang Dasar peranan-peranan strategis untuk menjaga keamanan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar itu sudah menjadi perintah konstitusi. Jadi tentara dan rakyat pun bisa kalau itu. Dan saya memang minta kepada fraksi ABRI pada waktu itu, coba bicarakanlah dengan Mabes. Ini sudah begini kok. Tapi sebelum pemilihan itu kan ada tekanan dari waktu itu panglimanya kan Hendri Hartono Sutarto. Tidak. Supaya tidak boleh usul ke Bu Mega supaya kembali ke Undang-Undang 45. Enggak. Pak Hendri Sutarto itu akhirnya kita bicara. Ya, tapi konferensi pers sebelumnya kan ada konferensi pers. Iya. Tapi gini, ada faktor lain. Pak Endarto Sutarto ini teman kelasnya Pak Arifin Panigoro di SMA di Bandung. Dan saya adalah kakak kelas mereka di Bandung. Sehingga ada pembicaraan yang sangat-sangat open. Dia merasa akhirnya tidak usah khawatir lagi kalau soal begitu. Ya sudah, perintahnya ikut perubahan. Makanya fraksi ABRI itu. Dan itu mereka kemudian gerak cepat. Bahkan dia perintahkan kan DPR nggak usah lagi sampai 2009, 2004 aja selesai. Iya. Kan itu kan Pak. Jadi artinya mereka sebenarnya bukan marah, tapi yang ngapain lagi kita nongkrong di situ. Sudah selesai. Iya, jadi masalahnya itu masalah sangat konsepsional yang mereka sadari sepenuhnya. Betul. Jadi yang memungkinkan terjadinya pembicaraan sangat mendalam itu adalah karena memang hubungan pribadi. Pak Arifin Panigoro itu malah satu bangku dengan Pak Hendri. Betul. Ada nggak yang memahami soal itu sampai sekian? Enggak kan? Dan saya pimpinan OSIS di SMA. Mereka ini pemain-pemain basketball segala macam. Berarti yang dilihat sebagai rumit dan krusial itu seperti apa menurut Pak? Karena memang PDIP itu pada umumnya menolak. Ini buatannya Bung Karno, kita harus hargai. Dan juga menolak ada. Apalagi Bu Mega diam kan. Bu Mega tidak berkomentar apapun tentang pro kontra di MPR itu kan. Dia hanya minta dilanjutkan, tapi dia bilang, tidak kelihatan pro yang mana kan. Bukan, dia jelas. Oh jelas. Ikuti Yakob Tubing. Tapi perintah itu kan tidak ngomong di luar. Iya memang nggak di luar. Sehingga media di luar, Nggak para tahu. analis Nggak tahu. selalu ragu, wah ini kita kembali nih. Selalu Bu Mega kan dilihat sebagai presiden, ketua yang besar adalah PDI Perjuangan, Pak Yakob di situ sorotannya menarik Pak. Lihat aja sampai sekarang. Segala macam usaha dia tetap akhirnya bilang, enggak ya kalau mau nambah ini cobalah, tapi yang lain enggak. Coba. Tapi Pak Yakob lihat sosok Bu Mega itu seperti apa? Enggak ya, kalau saya tetap percaya, karena saya juga ada pembicaraan-pembicaraan sangat mendalam soal itu. Dulu tapi ya, orangnya rasional. Cuman dia berpikir itu dalam ya, dalam, dan tidak selalu mengeluarkannya sekaligus. Dulu terkenal ya, kalau saya udah ketemu di situ, itu lama sekali dan para stafnya itu bingung. Nggak biasanya Bu Mega itu kalau ngobrol sama orang itu paling 10 menit. Dengan saya bisa berjam. Tapi kemudian juga saya tidak ada kontak sama sekali, hanya hai aja. Dia cukup rasional. Saya sekarang saya mungkin belum bisa mengatakannya ya. Tetapi rasionalitasnya tinggi. Tapi menurut yang saya lihat Pak, beliau berjuang dari PDI sampai PDI melawan oposisi jadi oposisi di era Soeharto, di ujung-ujung ketegangan itu, kemudian menang PDI Perjuangan, sampai sekarang. Kok tidak bisa jadi presiden? SBY baru 1 kali bikin partai, 1 tahun kemudian pemilihan, jadi presiden 2 periode loh Pak. Loh iya, dia kan jadi presiden hampir 3 tahun ya. Tahun 2002 sampai 2004. Ya, itu kan Gus Dur mundur. Iya. Tapi kalau melihat sebagai partai politik, pimpin partai,
Makanya tadi kan kita bilang ini kan ada kombinasi antara organisasi mekanisme dengan penampilan pencitraan. Dia orangnya tidak bisa yang itu. Tapi kalau pikiran-pikirannya, kalau kita dalami, dia mumpuni. Kan seorang leader itu bukan hanya dari pemikiran-pemikirannya. Mampu nggak dia menunjukkan itu? Mampu nggak dia menggerakkan itu? Kan itu juga tadi yang kita bicarakan. Tapi kan Pak Yaakob udah lihat, ketika beliau jadi presiden, memimpin amandemen konstitusi itu, yang ketegangannya, Pak Yaakob dia bisa minta memimpin sampai selesai itu kan leadershipnya kalau dia Iya, bukan tapi itu seorang kan leader. termasuk dalam lingkup yang terbatas itu, tidak umum, gitu. Jadi apa kekurangan yang Pak Yaakob lihat di Bu Mega itu? jadi komunikasi publiknya itu sudah bawaan ya. Itu sudah Jadi kalaupun nanti ya staf-staf harus bisa membangun itu, tapi kalau sudah menyangkut posisi-posisi yang sangat menentukannya itu adalah orangnya, memang jadi susah. Tapi bukan berarti dia tidak mampu, ya. Tapi kan kita diperhadapkan dengan ya kita harus milih orang yang kita memang rasa mampu kan gitu. Persepsi itu yang. Nah, sementara dia kadang lebih banyak pikiran-pikirannya itu dia simpan untuk dirinya. Dia tidak bisa mengkomunikasikannya atau tidak mau mengkomunikasikannya secara open kepada masyarakat dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Sementara staf-stafnya juga jadi kesusahan untuk karena ini sudah menyangkut satu orang. Kan ketika era Gus Dur dan Bu Mega, semacam wartawan saja lebih suka Gus Dur. Setiap hari dia ngomong ada berita. Tapi Bu Mega itu selalu di persepsinya tidak bunyi. Iya. Nah, tapi kan komunikasi itu ada verbal non verbal. Setiap bahwa tidak komunikasi itu kan komunikasi juga sebenarnya. Kan wartawan kan bisa menggambarkan, oh dia pakai baju apa. Tapi wartawan yang ya namanya baru junior, mereka datang, oh nggak bunyi. Jadi minta statementnya apa kan nggak ada. Kalau Gus Dur kan setiap langkahnya kan dia kasih statement. Lebih bagus mana? Yang Bapak lihat kalau di era kayak begini nih. Lah itu rakyat sudah menentukan pilihannya. Kan itulah konsekuensi yang ada, yang harus dihadapi oleh tiap-tiap orang sesuai dengan bakat dan penampilannya. Jadi tidak usah kita sesali. Betul. Ada yang bicaranya banyak, tapi sebetulnya nggak ada isinya kan. Saya yakin beliau akan memberikan kesempatan yang fair. Kita kan akan menghadapi pemilihan presiden, Pak Yaakob. Kalau menurut Pak Yaakob, sikap Bu Mega memilih seorang kader, Pak Yaakob punya keyakinan apa? Saya yakin beliau akan memberikan kesempatan yang fair kepada mereka yang berminat dan punya kesempatan berdasarkan kemampuan-kemampuannya. Saya yakin itu. Dia tidak a priori si ini harus atau si ini jangan gitu, tidak. Beliau ini kan di samping anak biologis, tapi dia anak ideologisnya Soekarno. Bu Mega selalu kan bilang bangsa ini lebih utama. Ya. Itu sikap itu dia akan, saya percaya akan dia tunjukkan pada pemilihan capres dari PDIP. Belum hari ini. Ya. Tapi itu akan. Saya punya alasan untuk mengatakan demikian, karena saya memang pernah mendiskusikan itu. Kemudian, sekarang kan ramai nih, yang tadi kita sudah bicara, tapi kita coba lebih dalam lagi. Pro kontra soal tertutup atau terbuka. Iya. Tadi Pak Yaakob sudah memberikan sedikit clue bahwa sebenarnya di era tertutup itu sebenarnya partai itu sebenarnya lebih penting kan di konstitusi partai bukan orang kan gitu. Ya karena itu adalah bagian daripada instrumen untuk pembangunan bangsa. Kita harus memilih instrumen yang menyebabkan bangsa itu tumbuh menurut cita-cita.
tidak menurut bagaimana nanti. Ya, itu yang sebabnya saya tadi memberi contoh. Kita ini bukan bineka untuk jadi satu saja, tapi bineka tunggal ika. Kita tetap tunggal, tapi tetap macam-macam orangnya. Berbeda-beda. Itulah Indonesia, tetap satu, tapi tetap Warna. bineka. Ada kebinekannya, ada ketunggalannya. Tidak seperti Amerika yang bilang pluribus unum, yang semuanya harus direbur hanya jadi satu. Itu pun juga mungkin kan, ini manusia kan. Itu punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar pluribus unum, Pak, bineka tunggal ika itu. Oleh karena itu kita selalu berada dalam besaran bangsa gitu, berpikir dalam pola yang demikian. Pesan yang mau disampaikan Pak Yaakob, gimana supaya mereka bisa yakin bahwa partai itu bukan hanya dilihat sebagai nanti terjadi oligarki kepemimpinan sehingga sewenang-wenang. Tapi saya juga meyakini kalau partai itu pasti akan cari orang yang bagus untuk duduk di parlemen kan Pak ya? Iyalah, dan Kalau itu kan dia akan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalau dia nanti membuat calonnya misalnya, oh ini karena anaknya si ketua, ini karena anaknya orang kaya, ya orang nggak pilih partai itu. Betul. Makanya sekarang itu adalah, kita lihatlah dalam risalah itu kelihatan lah semua. Jadi supaya partai-partai itu mendidik dia punya kader, dalam dua hal itu, apa perjuangan mereka sebagai partai? Dan apa perjuangan mereka sebagai bangsa? Jadi kualitas itu yang dipertaruhkan di dalam pemilu. Kalau yang terbuka itu kelihatannya, waduh ya saya bisa milih si ini, si itu ya. Tapi dalam praktiknya juga adalah, siapa yang bisa kasih saya lebih banyak? Iya itu. Itu terjadi. Dan itu bagaimana Pak? Kalau terjadi keputusan MK nanti tertutup misalnya. Dan secara hukum itu harus ada langkah-langkah. Kalau ada suap-suap itu kriminal, masuk penjara. Itu mesti Harus. mekanisme hukumnya harus jalan ya. Ini dampaknya sangat jauh Pak kalau dengan cara begitu. Kemarin pejabat-pejabat itu kan kemudian disuruh store juga akhirnya. Oke, kamu dapat jabatan tapi store berapa? Apakah ini ada indikasi, ada kecenderungan nanti menggiring menjadi partai itu makin sempit? Jadi harus mengikuti aluran pikiran, konsepsi, bukan hanya ambisi orang perorangan. Dan bisa-bisa itu hanya 2-3 partai, tapi betul-betul yang diperjuangkan suatu idea yang besar begitu. Ya kita kan harus memulainya dengan idealisme Pak. Jangan langsung lantas sudah yang praktis-praktis saja. Bangsa ini terlalu besar Pak. Inilah bangsa terbesar keempat di dunia Pak. Tapi yang paling majemuk. Bisa bersatu. Melewati amandemen bisa tidak pecah. Betul. Tekanannya di mana-mana ya. Mana-mana. Ini harus kita jaga Pak. Tapi apa yang membuat Pak Yaakob begitu tenang? Susah loh mencari orang tenang, cool, menghadapi semua tekanan, tapi amanah harus dilaksanakan. Waduh, itu nggak bisa, ya terserah lah Pak. Tapi itu gimana sih Pak, menghadapi itu semua? Prinsipnya gimana itu Pak? Bagaimana memaknai itu dalam kata-kata itu seperti apa? Ya, kepentingan saya kan bukan kepentingan pribadi, materi, dan sebagainya. Ya ada tugas panggilan, saya usahakan begitu, itu aja. Mungkin itulah pendidikan yang diberikan oleh orang tua saya dan lingkungan saya. Bisa jadi begitu. Pesan apa kira-kira Pak Yaakob pada generasi berikutnya? Iya, satu memang kita harus punya kecintaan lah. Karena rasa cinta bangsa dengan negara dengan segala kelebihan dan kekurangannya, inilah kita. Itu pertama-tama Pak. Dan kemudian apa yang saya bisa perbuat lah, begitu. Ya. Jadi harus ada juga, ya kita harus mempersiapkan diri dengan berbagai-bagai ilmu yang bisa kita kejar. Ya.
Apakah itu dengan membaca dalam bentuk tulisan-tulisan, apakah dalam bentuk bergaul, belajar berorganisasi, sehingga kita mempunyai dua hal ini sekaligus, ide dan kemampuan untuk menggerakkan. Itu perlu untuk anak-anak muda, Pak. Itu tidak hanya perlu dalam bidang politik, Semua bidang. semua bidang. Gitu. Tapi bagaimana? Saat ini seolah-olah kan uang itu kan segala-galanya untuk ke politik, jabatan politik, jabatan eksekutif, semua seolah-olah yang punya uang yang Ya, itu sebabnya menjadi rahasia umum. sistem-sistem yang memperkuat atau yang menyuburkan hal itu harus kita kembalikan kepada harusnya. So, kalau kita tanya secara populer, wah enak mana yang milih langsung orang-orang yang, ya saya kan pilih itu kan, karena, saya kenal, padahal di balik itu akibatnya apa? Ya ini jadinya sangat materialistis, sangat dangkal begitu. Ada hal-hal idealisme yang memang kita harus tanam dan tumbuhkan dengan kerja yang lebih keras. Tapi saya punya keyakinan, Pak, bahwa semua presiden ya, Bung Karno sampai saat ini, mereka hadir, tapi memang sudah direncanakan. Kan kita mencari pemimpin ini kan pilihan. Kita bilang diizinkan. Kalau seorang yang beragama selalu, ini sudah diizinkan dari Yang Maha Kuasa. Betul, betul. Cuman Tuhan juga bilang, kamu kan saya juga kasih otak dan kasih perasaan, dia bilang begitu. Yang harus kamu pada akhir zaman kamu harus bertanggungjawabkan. Iya. Pemimpin itu kan guru ya, Pak ya. Iya. Ya ini bangsa yang besar loh Pak ini. Ada nggak yang lebih majemuk dari ini? Yang lebih scatter dan pulau-pulau yang ribuan itu? Nggak ada Pak. Dan bisa bertahan berpuluh-puluh tahun menghadapi segala macam. Beberapa wilayah itu udah berantakan jadi. Iya. Kita enggak. Dan negara kesatuan yang tinggal satu-satunya Indonesia ini, NKRI. Itu bisa sampai segini dengan perbedaan yang begini luar biasa. Iya. Kepentingan ideologi dan politik. Ideologi kalau bisa kita selesai bagaimana supaya kita selesaikan bahwa ideologi udah selesai. Formal sudah selesai, material, mengisinya belum selesai. Mengisinya di kepentingannya mungkin ya. Selalu akan ada interaksi. Makanya disebutkan di Undang-Undang Dasar kita itu yang setelah reformasi ini mengatakan demokrasi itu, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi ini ya, keperbedaan dan kesatuan kita itu saling mengisi dan saling menguatkan. Nggak berhenti hanya di satu kutub. Dan itu akan jalan terus sepanjang masa. Gitu. Terus. Kita nggak akan pernah jadi sama semua gitu. Enggak. Tapi kita bisa untuk selalu bersatu walaupun tidak berbeda. Justru perbedaan itu memperkaya langkah-langkah kita ke depan. Betul. Kalau kita lihat ideologi Pancasila, itu sebuah ideologi. Demokrasi juga sebuah ideologi sebenarnya. Bisa dilihat sebagai ideologi, bisa juga dilihat sebagai sistem. Semua ideologi pasti punya tujuan yang sama untuk kemakmuran, kesejahteraan bangsanya. Nah, selalu yang kita lihat yang muncul, tidak ada ideologi lain yang lebih kuat. Tapi ideologi yang dibawa oleh kelompok Islam. Apakah ini Pak lihat ada pertentangan kah? Bisa itu bertentangan, tapi justru itu bisa menjadi unsur-unsur elemen-elemen memperkaya. Karena apa-apa yang kita ingin capai di depan, itu waktu kita dekati dia juga menjauh. Adil makmur. Pada tahun 45 yang kita bayangkan dengan adil makmur, belum ada di situ IT segala macam yang mempengaruhi kan. Begitu kita dekati, apakah hanya soal punya cukup makanan dan minuman? Apakah hanya cukup merasa dihukum berlaku? Ada lagi yang lain, dia terus, ya kan? Menjauh. Dan sebagai umat beragama kita tahu ada akhirnya nanti itu. Tapi ini fata morgana nantinya tidak boleh tetap jadi fata morgana kan. Harus menjadi suatu horizon yang bisa kita lihat. Cuman kita harus yakin juga, harus tahu, bukan yakin, tahu. Kalau kita dekati dia juga menjauh. Jadi ada masalahnya nilai-nilai.
Bukan hanya sekedar penampakan materi dan lain sebagainya itu, tapi pada nilai-nilainya. Nilai-nilai yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata Iya, mungkin ya. tapi itu sudah menyangkut bagaimana kita melihat diri kita sebagai Ya. manusia dan melihat teman-teman kita sebagai manusia. Jadi memang itulah Yang perjalanan dalam itu ke perbedaan. depan. Presiden kan bilang bahwa kita sudahi soal politik identitas. Tapi ada partai yang muncul misalnya dengan kami partai identitas. Secara konstitusi gimana Pak? Bisa saja, boleh. Jadi agama itu sumber yang luar biasa. Hanya kadang-kadang ya seringnya manusia itu yang menerjemahkannya jadi menurut saya bisa salah, bisa benar. Nah, kita pegangnya itu tadi saya katakan di awal ya. Itu sah-sah saja memperkaya dalam kita melakukan suatu pertukaran pikiran, pengembangan pemikiran, bagaimana yang sebaiknya sebetulnya untuk manusia itu. Makanya kalau dari sisi ilmu, ayo kita diskusikan itu. Wah, mau dasarnya itu agama atau apa segala macam diskusi. Begitu kita bawa dalam ranah kenegaraan, oke. Tapi ini untuk kita semua ya. Tidak boleh lagi menyatakan kamu lain. Bhinneka Tunggal Ika. Harus terima itu. Terima itu. Oke, kita coba di dalam Pancasila, konstitusi kita kan selalu disebut musyawarah mufakat. Di tingkat apa musyawarah itu dilakukan dan di tingkat apa tidak boleh harus melalui satu model demokrasi. Demokrasi memang musyawarah juga demokrasi, tapi model voting melihat peringkat. Iya, jadi musyawarah itu kan idealnya ya. Sebisa mungkin hanya satu orang yang berpendapat A. Seisi dunia bilang B. Ada nggak kemungkinan si A yang benar? Bisa. Bisa kan? Jadi kalau di voting, hilanglah si A kan? Si A hilang. Nah, oh itu. jadi dimusyawarahkan. Tapi kan kita juga punya, satu hari cuma 24 jam. Jadi ada batas waktu. Masa terus-terusan bicara AB terus sampai nggak tahu kapan? Ya sudah, kalau begitu kita voting. Ada batas waktu. Ada batas waktu. Tapi kemudian kita mengasih sebuah mekanisme lagi, belum tentu si A salah. Maka kita bentuk Mahkamah Konstitusi. Siapa tahu dia yang benar. Dan itu yang bertugas di bidang ini, dalam pikiran idealnya, dia tidak mempertimbangkan sisi-sisi ini yang menang nanti siapa dalam pemilu segala macam. Dia hanya lihat kalau menurut dasar-dasar kita, konstitusi kita siapa yang benar. Bisa jadi si A yang benar ya, si A yang dibenarin. Meskipun seluruh yang lain bilang B. Jadi itu tidak menghilangkan esensi dari musyawarah mufakat. Tapi itu juga tidak menghilangkan efektivitas kita dalam mengambil kesimpulan. Berarti musyawarah mufakat itu harus dipisahkan yang strategik dan yang praktis. Mungkin begitu ya Pak? Sebetulnya nggak bisa Konstitusi. dipisahkan secara nyata begitu ya. Oh gitu. Tapi tentang keperluan-keperluannya. Kalau memang itu masalah-masalah teknis administratif sudah lebih ada acuan-acuannya. Tapi yang menyangkut konsepsi-konsepsi itu sudah harus lebih kita bicarakan dengan baik. Jadi musyawarah mufakat itu tetap kita perlukan, tapi kita harus tahu bahwa sehari itu hanya 24 jam. Ada batasnya. Ada batasnya. Tapi bukan berarti yang ngeyel satu orang ini belum berarti dia dengan sendirinya salah. Luar biasa nih percakapan dengan Pak Yaakob ini. Ya, tapi saya pikir masih banyak yang kita perlu ngobrol dengan Pak Yaakob Tobing, tokoh senior kita, tokoh politik kita yang luar biasa pengalamannya. Tapi mungkin kita semua ingin ada kata akhir, statement akhir, melihat masa lalu, sekarang kita mencermin ke masa belakang, tapi ke depannya seperti apa nih politik kita nih Pak Yaakob? Menurut saya kita sudah berada dalam jalur yang benar, tapi kita belum sepenuhnya mengikuti jalur itu dengan sebaik-baiknya.
Jadi kita memang sudah kuat sekali menyatakan komitmen kita kepada proklamasi kita, kepada Pancasila kita, kepada negara kesatuan kita. Dan kita sudah membuat landasan-landasan kerja untuk itu. Tetapi memang kita memerlukan lagi pelajaran-pelajaran dan juga pengalaman-pengalaman supaya mekanisme kerja itu bisa kita ikuti tidak hanya pada permukaannya saja, tapi justru kepada maksud daripada tata kerja itu dalam mendukung pencapaian cita-cita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sobat Leader di mana saja Anda berada, demikianlah 1 jam bersama Bapak Yaakob Tobing, Political Leader. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberi makna atau satu masukan untuk pemikiran politik Anda, paling tidak untuk hari ini dan ke depan. Saya Freddy dulu, sampai jumpa lagi.